Di video ini, gue bakalan eksperimen pakai 1 miliar buat cari tahu bank digital apa yang paling cuan. Gue bakalan bandingin Superbank, Neobank, Cbank, dan satu bank konvensional, yaitu CIMB Niaga. Gue bakalan bandingin keamanan dan juga fitur-fitur penting, termasuk salah satu fitur yang gue suka banget gara-gara udah ngasih gue cuan lumayan gede. Padahal, satu fitur ini gue yakin mayoritas dari kalian itu pada belum tahu. Fitur ini bisa ngasih kalian cuan ekstra minimal jutaan rupiah, dan kalau misalnya lu investasinya itu bisa gede, bisa sampai bahkan puluhan juta atau ratusan juta rupiah tanpa tambahan resiko sepeser pun. Gue bahas semuanya di sini. Let's go! Pertama, gue langsung bahas tentang bunga. Bunga ini ada dua jenis ya. Yang satu itu adalah bunga tabungan. Dan definisi bunga tabungan ini intinya bunga yang lo dapat dari berapapun saldo tabungan yang ada di rekening lo. Dan ini jelas berbeda ya sama deposito, karena tabungan ini pasti lo pakai sehari-hari. Jadi sifat rekeningnya ini fleksibel, saldonya itu nggak dikunci dan bisa naik dan bisa turun setiap hari tergantung dari kalian. Bunga tabungan di Superbank itu 6%, di Neobank itu 4,25%, dan di Cbank itu 3,5% per tahun. Kalau misalnya CIMB itu bunganya super kecil, kurang dari 1%, kecuali kalau misalnya lu punya 10 miliar baru bisa dapat 1,5% per tahun. Tapi itu nilainya masih nggak terlalu berarti lah. Jadi buat bunga tabungan, gue bakal lebih fokus ke 3 bank digital ini. Gue masukin 350 juta di Superbank, Neobank, dan di Cbank supaya kita bisa lihat bunga per harinya itu kita bisa dapat berapa. Di Neobank, hari pertama 350 jutanya ini ngendep, gue dapat 32.602 rupiah. Dan ini masuk akal ya, soalnya 350 juta kali 4,25% dan dibagi 365 hari itu sama dengan 40-an ribu. Tapi kalau misalnya kita kurangin pajak 20%, makanya kita bisa ketemu di angka 32.602 rupiah. Lalu besoknya bunganya itu dari 350 juta 32.000, jadi di hari kedua bunga hariannya itu bisa naik ke 32.605 rupiah. Ini makanya sebenarnya bunga yang kita dapat itu bukan pas di 4,25%, soalnya ada efek bunga berbunga. Jadi sebenarnya bunga per tahun Neobank itu 4,34%. Kalau misalnya di Cbank, gue itu dapat 26.800-an rupiah setiap hari dengan bunga 3,5%. Kalau misalnya di Superbank, ini ngasih bunga yang tertinggi ya, angkanya itu di 6%. Tapi bedanya sama Neobank dan Cbank, dia itu ngasih bunganya di akhir bulan, bukan setiap hari. Jadi dikumpulin semua, lalu baru cair di akhir bulan. Gue masukin tanggal 9, lalu gue tungguin 10 hari sampai tanggal 19, itu masih belum ada apa-apa ya, belum ada bunganya. Gue saat itu sempat mikir, apakah gue yang salah ya cara pakainya? Sampai gue itu udah putus asa, lalu gue udah withdraw semua. Tapi ternyata di akhir bulan, bunganya itu akhirnya ditransfer, dan nominalnya kalian bisa lihat itu angkanya segini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu hariannya itu berapa, kita bisa tinggal hitung sendiri. Di hari pertama, gue itu dapat 46.000 per hari. Lalu kalau misalnya kita mau hitung-hitungan semuanya per tahun itu dapatnya berapa, ini kasar aja ya, kita tinggal kali 365 hari. Berarti bunga dari Neobank itu bakalan jadi 11,9 juta, Cbank itu bakal jadi 9,8 juta, dan Superbank itu bakal jadi 16,8 juta. Jadi kalau misalnya kalian butuh bank buat tempat store duit harian kalian, cuan dari bunga bank digital, terutama Superbank, ini lumayan kerasa ya dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Lumayan kan? Dibandingin kalau misalnya kalian taruh di bank lain, kalian nggak dapat apa-apa atau cuman 1%, minimal di sini lu itu bisa dapat uang gratis 10-20 juta. Tapi kalau misalnya lu mau bunga yang lebih besar, lu bisa fokus ke tipe bunga yang kedua, yaitu bunga deposito. Deposito ini kita bisa bagi dua. Ada yang short term, yaitu 1-3 bulan, dan ada yang long term, yaitu 6-12 bulan. Buat yang 1 bulan, Superbank itu ngasih 7,5%, Neobank itu 6% untuk yang fleksibel, dan 6,25% untuk yang non-fleksibel. Cbank itu 5% untuk yang non-fleksibel, dan CIMB itu 3,25%. Fleksibel dan non-fleksibel ini lumayan simple ya definisinya. Kalau misalnya non-fleksibel, uang lo itu udah di-lock di jangka waktu tertentu dan nggak bisa ditarik. Ini cocok kalau misalnya lo emang mau investasi di deposito dan lo tahu secara pasti lo itu nggak bakalan ambil duit itu dalam periode
periode tertentu. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue ini lebih suka yang fleksibel ya. Karena deposito ini peluru gue buat beli investasi lainnya kalau misalnya lagi ada good buying opportunity, apalagi kalau misalnya lagi ada market crash. Di deposito yang fleksibel ini, penaltinya ini dalam bentuk pengurangan bunga kalau misalnya kita cairin sebelum jatuh tempo. Misalnya di Superbank, penaltinya lo itu nggak bakalan dapat bunganya. Dan kalau misalnya di Neobank, bunga lo ini kepangkas jadi sisa 2%. Buat deposito short term, kalau misalnya 3 bulan, Superbank itu ngasih 7,5%, Neobank itu 6,5 sampai 6,75%, Cbank itu 5,5%, dan CIMB itu 4,25%. Kalau misalnya yang relatif long term, untuk 6 bulan, Superbank itu tetap ngasih 7,5%, Neobank itu 7 sampai 7,5%, Cbank itu 6%, dan CIMB itu 4,25%. Kalau misalnya 1 tahun, Superbank itu ngasih 7,5%, Neobank itu 7,5 sampai 8%, Cbank itu nggak ada, dan CIMB itu 3,75%. Jadi, mana yang paling cuan? Superbank itu ngasih bunga yang paling tinggi, mau di tabungan ataupun di deposito. Kecuali buat yang deposito 1 tahun yang non-fleksibel, itu Neobank yang menang. Dan di antara 4 ini, Superbank dan Neobank, ini bunganya yang paling menarik ya. Terutama kalau misalnya kalian suka sama yang relatif low risk, ngunci dengan bunga 7,5 sampai 8%, ini bisa jadi opsi yang bagus ya. Apalagi baru ada Fed rate cut. Kalau misalnya Amerika itu pangkas bunga, Indonesia juga akan pangkas bunga. Dan gak heran kalau misalnya bunga kita ke depannya bakal turun terus-menerus. Soalnya yang namanya Fed rate cut itu biasanya nggak cuma sekali aja, tapi bakal berkali-kali dalam waktu 1 tahun. Jadi gua rasa ini saat yang tepat buat ngunci return deposito yang masih tinggi. Kalau misalnya emang kalian mau ya. Lalu kalian bisa lihat CIMB ini bunganya yang paling ketinggalan ya, paling kecil. Dan kesannya itu ya ngapain kita taruh di sini dan mau dibahas. Tapi ada alasan kenapa gua taruh CIMB. Dan ini rahasia yang gue yakin mayoritas orang itu pada belum tahu. Padahal itu fitur yang menurut gue lumayan game changer. Tapi sebelum ke sana, gue bahas dulu mengenai keamanan masing-masing bank. Kalau misalnya kita ngebahas bunga, kita juga harus perhatiin aspek keamanannya. LPS itu cuma jamin bank yang ngasih bunga maksimal 4,25%. Artinya, secara otomatis, semua yang di atas 4,25% ini tidak dijamin, alias kalau misalnya banknya ini sampai amit-amit bangkrut, kemungkinan besar uang kalian ini bakalan musnah. Nah, makanya kalau misalnya uang kalian itu tidak dijamin oleh negara, penting untuk kita pelajarin kondisi masing-masing perusahaan bank digital ini. Kita harus perhatiin dari beberapa aspek. Misal, siapa yang nge-backing bank digital ini, dan seperti apa situasi keuangannya sekarang. Kalau misalnya kita lihat background Bank Neocommerce, perusahaan ini dimiliki oleh Aku-Laku. Dan secara finansial, mereka ini rugi 500-an miliar di tahun 2023. Lalu di semester pertama 2024, mereka ini ruginya sisa 6 miliar rupiah. Tapi di tahun 2021, ruginya itu hampir 1 triliun ya. Jadi walaupun belakangan ini masih minus, bisa dibilang ada kemajuan yang cukup signifikan. Dan kita harapkan tren kinerjanya ini terus berlanjut ya. Kalau misalnya Superbank, mayoritas kepemilikan sahamnya itu dipegang oleh Emtek. Tapi ada pemain yang gede lainnya, kayak misalnya Grab, Singtel, dan juga KakaoBank. Dan kalau misalnya kita lihat financialnya Superbank, kita bisa lihat tren ruginya ini masih terus naik. Dan gua nggak heran ya, toh dia yang ngasih bunga tertinggi dan Superbank ini relatif baru dan yang paling agresif saat ini. Di semester 1, mereka itu rugi 189 miliar dan naik sekitar 65% dari tahun lalu. Kalau misalnya Cbank, ini mungkin kalian udah pada tahu lah ya, ini dipegang sama C Group alias grupnya Shopee. Dan mereka udah profitable sejak tahun 2022. Sekali lagi, masuk akal, soalnya bunga yang mereka tawarin itu rata-rata paling kecil. Per semester 1 ini, mereka udah profit 160 miliar, hampir 5 kali lipatnya dari periode yang sama di tahun yang lalu. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ada korelasi antara cuan yang gede dengan resiko. Kalau misalnya bank itu ngasih bunga yang gede, mereka itu lagi dalam proses bakar uang untuk marketing dan juga untuk akuisisi customer. Makanya, kalau misalnya kalian mau investasi di bank digital yang bunganya itu di atas jaminan LPS, gue sangat menyarankan kalian untuk tetap diversifikasi. Biasanya, gue taruh di beberapa bank digital, bahkan untuk bank konvensional pun gue juga taruh beberapa ya. Fungsinya itu ada 2.
Pertama, untuk ngurangin resiko terutama di bank-bank yang tidak dijamin oleh LPS. Mantra gue, kalau misalnya ada cara untuk ngurangin resiko secara gratis, kenapa kita masih all in di satu tempat? Lalu fungsi yang kedua, limit transfer gue itu jadinya relatif gede kalau misalnya gue bisa taruh di beberapa bank. Soalnya kalau misalnya lagi ada saham Indo, kripto, atau saham US yang lagi murah, gue perlu bisa keluarin peluru gue buat beli barang yang lagi diskon ini. Gue nggak mau ya kalau misalnya gue kepentok cuma nyerok 100 atau 300-an juta doang. Ini makanya limit transfer itu salah satu angka yang penting buat gue. Dan untuk kalian yang suka-suka pindah-pindahin porto dari porto yang konservatif ke porto yang agresif. Kalau misalnya kita cuma nabung di satu bank, yang terjadi adalah pergerakan kita itu terbatas ke limit transfer di bank tersebut. Limit transfer harian antar bank itu 300 juta di Superbank, 300 juta di Neobank, 500 juta di CIMB, dan 1 miliar di Cbank. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 miliar dan ditaruh di satu bank aja, misalnya Superbank, ya kalian cuma bisa mindahin 300 juta sehari. Tapi kalau misalnya kalian pecah ke 4 bank ini, kalian bisa pindahin duit dengan nominal yang jauh lebih besar. Ini gue rekapin ya, keunggulan setiap bank. Pertama, dari yang bunganya itu paling cuan dulu, Superbank yang memberikan antara 6 sampai 7,5%. Secara aplikasi, Superbank ini super terbatas ya. Bener-bener basic banget. Mungkin gara-gara dia ini aplikasinya relatif baru. Bayar QRIS aja itu nggak bisa. Boro-boro kalian mau beli FR, obligasi, reksadana. Tapi Superbank itu memiliki 2 keunggulan lainnya. Yang pertama itu terintegrasi dengan Grab. Jadinya super gampang buat lo mau bayar apapun services dari Grab. Yang kedua, dia punya program yang bagus kalau misalnya kalian relatif pemula dan mau bangun habit untuk menabung. Mereka bisa ngasih 10%, tapi batasannya itu 50.000 per hari. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai nabung pelan-pelan, misalnya kalian baru kerja atau kalian masih part-time, ini fitur yang menarik. Udah latihan nabung, dapat bunga 10% pula. Jadi Superbank ini oke untuk maksimalin cuan. Tapi fungsinya itu lebih terfokus untuk nabung dengan catatan mereka ini tidak terjamin oleh LPS. Kalau Neobank, fiturnya itu banyak. Pertama, dia ini salah satu bank digital yang bisa tarik tunai di ATM dan juga di Indomaret. Kebanyakan bank digital lainnya, biasanya kita ini harus transfer dulu ke rekening bank konvensional yang kita punya, baru kita tarik pakai ATM. Selain itu, Neobank juga punya fitur top up dan bayar tagihan macam-macam, mulai dari e-wallet, pulsa, tagihan PLN, sampai ke bayar PBB. Lalu kalau misalnya kalian udah lewat level 4 atau Hero, Neobank ini juga ngasih kupon 50.000 setiap bulannya buat di MAP, Alfamart, atau GrabGift. Dan kalian ini bisa tinggal pilih salah satu. Ini sedikit catatan ya, ada kadar luasannya. Gua nggak terlalu merhatiin, jadi gua suka kelewatan. Tapi overall, menurut gua Neobank ini lumayan all-rounder dan bisa kalian pertimbangin untuk jadi salah satu bank buat kalian diversifikasi bunga hariannya. Kalau misalnya di Cbank, kelebihan utamanya itu tadi ya, limit transfernya itu jumbo, sampai 1 miliar per hari dan integrasinya itu dengan Shopee. Bunganya itu jujur nggak terlalu menarik ya buat gua. Gue biasanya cuma taruh sekedar buat diversifikasi aja. Kalau CIMB gimana? Nah, ini nih, ada salah satu fitur CIMB yang sangat underrated dan banyak orang itu masih belum tahu. Gue suka banget ya sama fitur multi currency ini. Itu sangat-sangat seamless. Gampangnya itu kayak gini, di satu aplikasi kita bisa setor duit berbagai macam mata uang. Mau di Sing Dollar, mau USD, mau Yen, mau rupiah. Dan dengan satu kartu debit, kita ini bisa atur supaya kartu kita ini narik duit dari rupiah, US dollar, Singapore dollar, atau mata uang lainnya. Artinya, kalau misalnya kalian ke luar negeri, kalian udah nggak pernah perlu pergi ke money changer lagi. Kalian tinggal rubah rupiah ke mata uang apapun di aplikasi, lalu kalian tinggal bawa satu kartu itu udah cukup. Ini ada kungfunya juga ya. Exchange rate-nya ini termurah kalau misalnya kita tahu triknya. Misal, rate termurah untuk US dollar itu kalau misalnya kita nukerin duit jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dan minimal ini 3.000 US dollar ya. Itu rate yang terbaik. Kalian bisa cek selisihnya. Ini berbeda banget antara jam 9 sampai jam 2 siang dengan jam yang di luar periode ini. Dan otomatis, gara-gara gue juga suka invest di saham Amerika, ini juga cara yang gampang supaya kalian bisa hemat puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah, tergantung dari nominal yang kalian nabung. Daripada kalian tukerin uang di aplikasi saham US, misalnya kayak di GoTrade atau di peluangnya langsung, kalian mendingan transfernya itu langsung US dollar. Hematnya itu gue pernah hitung
sekitar 1%. Jadi itu cara untuk maksimalin cuan tanpa kalian ambil resiko sepeser pun. Konklusinya, 4 bank ini punya kehebatannya masing-masing. Superbank, ini bunganya yang paling cuan, antara 6-7,5%, atau kalau misalnya kalian pemula, kalian bisa dapat sampai 10%. Dan juga ada ekosistem sama Grab. Kalau misalnya Neobank, ini juga bagus karena ada banyak fungsinya. Kalau misalnya Cbank, ini bagus kalau misalnya kalian sering pakai Shopee dan kalian butuh limit transfer harian yang gede. Dan yang terakhir, CIMB Niaga. Ini juga super bagus kalau misalnya kalian punya urusan transaksi dengan mata uang asing. Apalagi kalau misalnya kalian suka liburan ke luar negeri, atau kalau misalnya kalian ada keperluan untuk mengharuskan kalian transaksi pakai mata uang asing, atau kalau misalnya kalian suka invest di saham Amerika. Anyway, kalau misalnya lo mau tahu detail tentang Bank Neocommerce, lo bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo mau dengerin podcast gua sama Bos Indodax, lo bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.